Selamat datang kembali. Kali ini kita akan lakukan pembahasan khusus nih buat Anda. Kita akan bedah sumber yang Anda berikan. Buku The Communication Problem Solver. Fokus kita spesifik ya ke bab 7. Isinya tentang panduan praktis gitu, buat menghadapi masalah umum antar individu di tempat kerja. Nah, misi kita hari ini tuh simpel aja. Gimana caranya Anda bisa dapat intisari penting dari bab ini, biar makin siaplah menghadapi tantangan interpersonal. Yuk, kita mulai bedah. Tampilan proses. Jadi mikir logis, pakai langkah-langkah terstruktur gitu untuk sesuatu yang biasanya kita anggap ya ranah emosi kan, komunikasi antar orang. Intinya tuh kuat banget menurut saya. Bab ini ngajak kita untuk mendefinisikan masalah orang itu berdasarkan fakta. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bukan sekedar ngasih label emosional, misalnya wah dia sulit diajak kerjasama, atau kita emang nggak cocok aja. Nah tujuannya jelas, biar solusinya itu lebih nyata dan bisa diterapkan. Nah, itu dia. Itu kunci pentingnya ya. Jadi, bab 7 ini bukan cuma sekedar daftar masalah biasa, tapi lebih kayak ngasih kacamata baru gitu ya buat melihatnya. Banyak yang kita sebut masalah orang, atau mungkin bentrok kepribadian, kalau dibedah pakai cara ini, ternyata akarnya seringkali di komunikasi yang macet, atau konflik yang belum beres. Bab ini juga nunjukin beberapa biang keladinya lah ya. Kayak misalnya, terlalu sering ketemu, sampai akhirnya gesekan. Ini isu kedekatan ya. Atau sebaliknya, ini yang relevan banget sekarang. Kurang interaksi tatap muka. Tantangan buat yang kerja remote kan? Betul sekali. Dan ada juga masalah klasik lah ya, miskomunikasi. Niat kita apa, yang ditangkap orang lain apa? Beda. Penyebabnya bisa macem-macem loh. Beda latar belakang, mungkin pakai istilah teknis yang nggak semua ngerti, gaya komunikasinya beda. Apalagi kalau lewat email atau chat kan, nggak kelihatan ekspresinya. Iya, sering banget tuh kejadian. Belum lagi kalau kita nggak tahu konteks orang lain. Mungkin dia lagi ada masalah pribadi di rumah. Atau yang paling simpel tapi sering terjadi, kita nggak bener-bener dengerin. Bahkan efek dari perampingan perusahaan gitu. Stres, beban kerja nambah, itu juga bisa jadi pemicu masalah antar orang loh. Nah, keterampilan proses yang tadi disebut itu kayak jadi detektifnya di sini. Jangan langsung, wah ini pasti karena dia orangnya begini. Tapi kumpulin dulu faktanya, perilakunya gimana, situasinya apa, baru dianalisis. Oke. Pendekatan detektif ya. Menarik nih. Jadi nggak langsung ngejudge dia negatif, tapi kita lihat dulu, dia telat 3 kali minggu ini. Padahal biasanya nggak pernah. Kenapa ya? Gitu kan. Nah, bab 7 ini kan ngasih referensi praktis ya. Dia mengkategorikan masalah-masalah ini. Mungkin daripada kita sebutin semua, kita bahas beberapa contoh kunci aja kali ya. Misalnya nih, gimana pendekatan faktual ini bisa bantu pas kita harus memanage temen atau mungkin mantan rekan kerja yang sekarang jadi bawahan kita. Itu kan sering canggung ya. Nah, itu contoh bagus. Atau mungkin pas ngadepin karyawan yang tadinya bagus banget, tiba-tiba kinerjanya turun drastis, sering telat pula. Oke, untuk kasus pertama, temen jadi bawahan, pendekatan faktual itu artinya kita fokus ke perubahan peran secara struktural. Ekspektasi kinerjanya harus jelas, jadi bukan malah terjebak di perasaan canggung personalnya. Definisikan aja tugasnya apa, targetnya gimana, cara komunikasinya nanti kayak apa, jelas dari awal. Nah, untuk karyawan yang kinerjanya turun itu, alih-alih langsung mikir, wah dia jadi males nih, pendekatan proses itu ngajak kita cari data dulu. Sejak kapan turunnya, ada polanya nggak? Terus ajak ngobrol, sampaikan observasi kita secara faktual. Misalnya, saya perhatikan beberapa kali Anda terlambat minggu ini, padahal biasanya Anda selalu tepat waktu. Ada sesuatu yang bisa dibantu, kita tanya, bukan langsung menghakimi. Cari tahu konteksnya dulu. Jadi fokusnya selalu ke perilaku yang spesifik dan situasinya ya, bukan ke label orangnya. Oke, paham. Terus gimana dengan managing up? Istilah ini kan artinya kita proaktif ngelola hubungan sama atasan kita. Gimana bab 7 menerapkan pendekatan terstruktur buat ini? Kan kadang hubungan sama atasan juga tricky. Artinya kita perlu paham dulu apa sih prioritas atasan kita, gaya komunikasinya dia gimana. Terus kita secara proaktif ngasih update yang memang relevan buat dia. Minta feedback juga penting. Dan kelola ekspektasi dia berdasarkan fakta, bukan asumsi atau harapan kita aja. Jadi ini bukan soal menjilat ya istilahnya.
Tapi lebih ke strategi komunikasi yang basisnya data dan tujuan bersama. Semua ini ujung-ujungnya balik lagi ke tema besar buku ini. Gunakan struktur dan proses yang logis, bahkan untuk urusan antar manusia yang rasanya, wah, paling nggak terstruktur sedunia. Bab 7 ini intinya ngasih kita kerangka berpikir dan langkah awal gitu untuk tiap masalah yang umum terjadi. Tujuannya ya solusi konkret, bukan cuma identifikasi masalah doang. Oke, oke. Jadi makin jelas ya benang merahnya. Intisari dari penelusuran kita di bab 7 ini adalah, bab ini tuh bukan sekedar daftar keluhan, tapi lebih kayak semacam toolkit berpikir. Ngajak kita untuk membingkai ulang isu-isu interpersonal di kantor secara lebih faktual. Lihat perilaku spesifiknya, lihat konteksnya, jadi kita nggak gampang kejebak sama label, wah ini konflik kepribadian yang seringkali malah bikin bingung solusinya gimana. Pendekatannya jadi lebih terstruktur, mirip kayak mecahin masalah bisnis aja gitu. Betul, dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi yang menarik nih buat Anda yang mendengarkan. Coba deh ingat-ingat satu tantangan interpersonal yang baru aja Anda alami atau mungkin Anda lihat di tempat kerja. Nah, sekarang coba bayangkan Anda membedah masalah itu pakai kacamata bab 7 ini. Coba definisikan masalahnya secara faktual berdasarkan perilaku yang bisa diamati. Lalu coba pikirkan kira-kira apa ya akar penyebab di baliknya? Apakah ada konteks pribadi dia yang Anda nggak tahu? Atau mungkin perbedaan gaya komunikasi yang belum ketemu jembatannya? Atau jangan-jangan ada hambatan struktural di cara kerja tim atau perusahaan? Kira-kira nih, kalau pendekatannya diubah jadi lebih faktual dan terstruktur kayak gini, apakah cara Anda mencari solusinya bakal berubah juga? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin ya.